saya adalah peserta Latsar CPNS BKKBN tahun 2021. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba bahas secara singkat agenda 3 materi peran dan kedudukan PNS. Nah, untuk materi yang pertama, manajemen ASN, ada 2 poin penting yang perlu dipahami dan diingat, yaitu fungsi dari ASN itu sendiri. Fungsi ASN itu ada 3, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Setelah fungsi ASN, ada materi yang kedua yang menjadi poin penting juga, yaitu adanya sistem merit. Sistem merit di sini adalah manajemen dan kebijakan ASN yang berlandaskan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dari ASN tanpa memandang ras, suku, warna, kulit, golongan, dan sebagainya. Jadi penilaiannya objektif dan adil, sehingga setiap ASN itu mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengembangkan diri maupun dalam meningkatkan jabatannya. Lalu di materi ini ada transformasi nih yang harus kita lakukan sebagai ASN terkait dengan manajemen ASN. Yang pertama, misalnya kita masih sering hadir telat gitu, atau kita telat rapat, telat datang ke kantor dan sebagainya. Nah, ini harus diubah. Jadi kita harus mulai disiplin untuk hadir tepat waktu, baik pada kehadiran kantor maupun ketika ada agenda rapat, dan juga sesuai dengan deadline ketika mengerjakan tugas atau kewajiban. Lalu yang kedua, misalnya kita sebelumnya masih lalai dengan protokol kesehatan, padahal itu merupakan aturan dari pemerintah. Di transformasi yang harus dilakukan adalah selalu melaksanakan protokol kesehatan di setiap tempat, di kantor, di lingkungan rumah, maupun di ruang publik gitu. Terus yang ketiga, transformasi yang ketiga adalah selalu berupaya untuk mengembangkan diri. Misalnya tadinya kita sering menghabiskan waktu berjam-jam untuk surfing di internet atau untuk nonton film, nonton drama Korea dan sebagainya. Nah, itu harus perlahan-lahan kita kurangi dan kita hilangkan, karena kita tahu pentingnya dari mengembangkan potensi diri. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua ya, yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik itu sendiri adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara, baik berupa barang, jasa, maupun yang bersifat administrasi. Nah, ada 3 unsur dari pelayanan publik. Yang pertama, organisasi penyelenggara, lalu ada penerima layanan, dan ada kepuasan pelanggan. Nah, setiap ASN yang profesional itu harus memiliki mindset pelayan publik, yakni responsif terhadap kebutuhan pelanggan, lalu memiliki standar pelayanan, dan siap untuk ikut dalam pelatihan dan pengembangan terkait dengan pelayanan publik. Ada transformasi ini yang harus dilakukan terkait dengan pelayanan publik ini. Misalnya yang tadinya kita ogah-ogahan atau kita sibuk sendiri ketika melayani masyarakat atau mitra kerja, ini harus diubah dengan melayani dengan sopan dan ramah, menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun dalam memberikan pelayanan. Lalu yang kedua, misalnya saya sebagai fasilitator itu harus bersikap baik dan dapat bermanfaat bagi peserta. Lalu yang ketiga, membudayakan nih inovasi terkait dengan media-media KIE. Inovasinya berupa konten-konten kreatif yang bisa kita upload, yang bisa kita unggah ke media sosial. Seperti itu. Oke, kita sampai ke materi ketiga, yaitu whole of government. Whole of government itu sendiri adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kerjasama lintas sektoral antar instansi pemerintah untuk mewujudkan tujuan bersama. Nah, ada karakteristik utama dari whole of government ini, yaitu kolaborasi, kebersamaan, tujuan bersama, dan seluruh sektor atau aktor pemerintahan itu ikut serta. Nah, ada transformasi yang harus dilakukan nih dalam rangka mewujudkan whole of government, yaitu yang tadinya masih ada ego sektoral ini harus dihilangkan dengan menjalin koordinasi dan kerjasama dengan pihak yang terkait. Misalnya dalam bidang pelatihan dan pengembangan
dan penurunan angka stunting. Lalu yang kedua, dengan melakukan kolaborasi dengan akademisi dan praktisi dalam kegiatan webinar, mungkin seminar, pelatihan ataupun penelitian. Demikian pembahasan singkat dari agenda 3. Terima kasih atas